Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Selamat berjumpa untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Domen Sihaloho bersama istri saya Bungauli Borusaragi akan berbagi tentang kesan dan pesan atas bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 24 April 2021. Hari ini bacaan Injil diambil dari Injil menurut karangan Yohanes bab 6 ayat 20 sampai dengan ayat 69. Sebelumnya, marilah terlebih dahulu memohon terang Roh Kudus agar sabdanya dapat kita pahami dan kita resapkan di dalam hati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menganugerahkan rahmat-Mu kepada kami. Kami juga bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau mempersatukan kami untuk menyembah inspirasi dari sabda-Mu. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan membagikannya pada kesempatan ini kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudari terkasih, marilah kita saat ini secara bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 60 sampai dengan ayat 64, dan Ibu akan membaca ayat 65 sampai dengan ayat 69. Bacaan dari Injil menurut karangan Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan ayat 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kami akan membagikan hal-hal yang menarik dari bacaan hari ini dan apa yang menjadi pesan dari kutipan. Bagi saya yang paling menarik dari bacaan ini adalah ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Mengapa saya katakan ini menarik? Saya percaya bahwa setiap perkataan Yesus itu akan menggerakkan diri saya untuk melakukan hal yang baik, dan pada akhirnya membuat saya mengalami hidup yang lebih baik. Kelak, saya juga percaya bahwa jika saya senantiasa memberi perhatian pada yang dikatakan oleh Yesus, maka saya akan memperoleh hidup kekal. Ayat atau kalimat ini mendorong saya untuk semakin percaya pada Yesus dan ajaran-ajaran yang disampaikan kepada saya. Demikian sharing dari saya. Bagi saya yang menarik adalah ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sejauh saya pahami, para murid mengundurkan diri sebenarnya karena para murid masih kurang mengenal Yesus, sehingga mereka juga gagal memahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Para murid terlalu berpikir jasmani. Mereka mengira bahwa Yesus adalah makanan, padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah roti hidup secara rohani. Saya juga punya pengalaman seperti yang dialami oleh para murid, di mana saya kurang mengenal Yesus. Masih banyak pengajaran Yesus yang belum saya pahami. Ketidakpahaman ini adalah membuat saya menjadi jauh dari Yesus. Saya kurang mengandalkan Dia dalam hidupku. Jadi ayat ini mendorong saya untuk lebih berusaha mengenal Yesus, sehingga semakin mampu memahami ajaran-ajarannya. Demikian sharing dari saya. Nah, demikianlah sharing kami atas bacaan Injil hari ini. Jadi sekali lagi yang menjadi pesan atas bacaan hari ini seturut sharing kami, yakni yang pertama, marilah kita berusaha mengenal Yesus dengan baik agar kita juga memahami ajaran-ajarannya dan dengan mantap mengikutinya. Yang kedua, marilah kita percaya pada Yesus. Demikianlah pesan atas bacaan hari ini. Semoga kita semua mendapat inspirasi atas bacaan hari ini. Selanjutnya, marilah kita memohon kekuatan dari Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih atas sapaan sabdamu yang mengajari kami untuk semakin mengenal Engkau dan meyakini ajaranmu. Bantulah kami untuk menghidupi sabda ini di dalam hidup kami. Semoga karena iman akan Dikau, kami semakin dekat kepada Bapa, Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing dari kami, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Pace Ebene.